Hai, selamat datang di RDSD Channel. Aldi Novel Adilang adalah remaja yang berusia 18 tahun berasal dari Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Si Aldi Novel ini termasuk anak yang pintar. Namun, apa daya karena keterbatasan ekonomi dikatakan dia tidak menyelesaikan studinya. Jadi, dia cuma lulusan SMP. Lalu memilih untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Untuk wilayah Sulawesi ini memang banyak sekali mata pencaharian di bidang kelautan, khususnya perikanan. Pada usia 16 tahun, si Aldi Novel mulai katanya ikut-ikut sama temannya maupun saudaranya untuk mencari ikan, dan juga mulai ikut menjadi penjaga rompong dengan gaji yang tidak terlalu besar. Jadi, rompon atau rumpon yaitu semacam rumah rakit yang dengan tali pada batu besar atau jangkar yang dijatuhkan ke dasar laut. Biasanya terbuat dari bambu dan mengapung di lautan. Nah, bagian bawah rompong ini biasanya terdapat terumbu tempat ikan-ikan berkumpul. Ikan-ikan yang menjadi budidaya ternak tersebut biasanya kalau malam harus dinyalain lampu di bawah rompong tersebut. Jadi, malam hari pun ikan-ikan tetap bisa makan biar cepat besar dan bisa langsung dipanen. Kurang lebih begitulah cara kerja budidaya dengan rompong tersebut. Aldi ini tugasnya menyalakan lampu di rompong tiap malam. Jadi kerjanya emang gitu doang dari pagi ke sore. Dia cuma bisa tidur-tiduran aja, membaca dan kegiatan lainnya. Karena ikan-ikan tersebut tidak perlu penerangan ya, kalau misalnya pagi ke sore. Makanya banyak yang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang paling sepi dan paling membosankan di dunia. Kerjanya cuma nyalain lampu doang pas malam hari. Selain menjaga ikan-ikan di situ supaya nggak dijaring sama maling, jadi jangan mengira bahwa rompong ini dekat dengan daratan ya. Lokasinya jauh banget, makanya selain bosan dan sepi pemandangan dalam bekerja, rompong ini sekelilingnya itu lautan semua. Jarak darat terdekat mungkin 100 km bahkan lebih. Makanya stok makanan dan keperluan lainnya yang diantar sama orang dari perusahaan pun frekuensinya seminggu sekali. Biasanya diantar pakai kapal bot kecil. Jadi dalam rompong tersebut mereka akan masak makanan sendiri, masak air minum sendiri, dan memang ada kompor dan gas yang dipasok seminggu sekali. Sementara jarak antar rompong yang satu dengan lainnya dikatakan sangat jauh, bisa 3-7 km. Makanya mereka biasanya komunikasi menggunakan HT. Jadi nggak bisa teriak satu sama lainnya di rompong tersebut. Tibalah pada suatu pagi hari Sabtu 14 Juli 2018, Aldi yang berada di rompongnya di perairan Dwi Lautan Ternate terbangun jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Angin selatan dikatakan berhembus cukup kencang, tapi hal ini sebenarnya udah terbiasa terjadi di sana, kata si Aldi. Bagi dia dan teman-temannya penjaga rompong, angin di tengah laut memang sering mendadak keras. Hal tersebut menyebabkan putusnya tali pengikat rompongnya si Aldi dan Aldi mulai hanyut mengikuti arus angin. Dia mencoba katanya memberikan kabar ke teman-temannya di rompong menggunakan HT dan ternyata beberapa temannya dikatakan juga ikut goyang dan ada yang talinya juga putus. Sebagian masih ada yang tertidur. Dan waktu itu Aldi sebenarnya enggak terlalu panik karena si Aldi dikatakan sudah pernah mengalami hal ini. Rompongnya pernah hanyut sampai 10 hari terbawa angin, namun berhasil berputar dan kembali lagi ke lautan Ternate. Lalu ditolong sama kapal nelayan di sana. Makanya sejak mulai hanyut ini dia pikir angin akan berputar lagi dan membawanya kembali. Dan kapal perusahaannya akan mencari dan menemukan dia, karena dia sudah beberapa kali katanya memberi kabar juga kepada rekan-rekannya. Namun, si Aldi ini dikatakan mulai panik saat mengetahui arus deras yang membawanya tidak berputar dan malah menariknya semakin ke lautan lepas. Disinilah kengerian mulai Aldi rasakan. Dia bilang katanya ikan-ikan hiu juga mengikuti rompongnya. Dia mulai makan dan juga minum dengan stok yang memang sudah ada, tapi dia irit-iritin supaya cukup, karena nggak tahu kapan bantuan akan datang. Sementara di daratan pihak perusahaannya tuh kayak cuek, nggak ada tindakan sama sekali untuk mencari Aldi.
Kemudian memasuki minggu kedua saat stok makanan dan juga gas LPG-nya mulai habis. Kebetulan dia punya alat-alat pancing di rompongnya. Dikatakan si Aldi ini mulai memancing ikan untuk bertahan hidup karena stok beras yang ada juga sudah mulai habis. Dia dikatakan menarik beberapa bambu dari rakitnya itu, dijadikan kayu bakar dan digunakan untuk memasak ikan yang baru ditangkapnya. Terkadang dia makan ikan mentah supaya bambu dari rakitnya itu tidak semakin habis. Begitu juga dengan minuman katanya. Pernah sekali hujan dia tampung karena meminum air laut itu sangat tidak baik bagi tubuh. Malah bisa bikin dehidrasi dan juga makin haus karena kadar gula di dalam air laut cukup tinggi. Tapi kemudian disiasati sama si Aldi. Dengan menggunakan kaosnya, dia rendam kaosnya di air laut, lalu dia mulai peres kaosnya tersebut. Kalau haus, ahli ini dikatakan bisa mengurangi kadar garam dan juga rasa asin air laut. Karena garamnya itu sudah sebagian tersaring atau terserap dalam kaos tadi. Pada malam hari juga dia jarang menyalakan lampu, takut minyaknya habis. Dia akan menyalakan lampu apabila merasa ada kapal lain yang mendekat, atau merasa ada bahaya seperti gerakan ikan hiu ataupun monster laut lainnya. Setiap hari selama berminggu-minggu, dia mencoba mengontak semua jaringan radio yang bisa digapainya melalui sinyal HT-nya. Namun sepertinya nihil, karena dia semakin jauh ke lautan lepas dan sinyal radio manapun tidak ada yang masuk. Pertanda dia sudah benar-benar sendirian di tengah lautan lepas. Dan juga dia sering menangis dalam kegelapan, sampai-sampai dikatakan beberapa kali sudah bertekad ingin menenggelamkan dirinya ke dalam lautan saja. Dia pun akhirnya berdoa lagi dan membaca kitab sucinya sambil bernyanyi lagu rohani dengan harapan mungkin besok ada kapal yang lewat. Berharap bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Pikiran itulah yang selalu ada setiap kali terlintas di kepalanya untuk mengakhiri hidupnya. Setelah besoknya pun ternyata tidak ada kapal yang lewat. Tapi dia terus berharap mungkin besok ada kapal yang lewat. Dan begitu terus. Aldi ini sempat bercerita, cuman dia lupa pada hari keberapa. Ada sebuah kapal asing yang mendekat. Dia sempat meminta tolong dengan hatinya. Kapal itu mengatakan bahwa nanti akan balik lagi dan juga akan menolong Aldi. Tapi ternyata ditunggu berminggu-minggu, kapal itu tidak datang juga. Di lain waktu, Aldi bilang itu seperti cuma halusinasinya saja. Hingga pada tanggal 31 bulan Agustus 2018, sebuah kapal lainnya yang berbendera negara Panama bernama MV Arvegio yang merupakan kapal batubara lewat. Tapi jangan mikir bahwa kapal lewat itu jaraknya dekat ya, itu bisa 1-2 km. Karena memang di lautan itu sepi, jadi kelihatan jelas. Waktu itu, si Aldi ini teriak sambil katanya melambai-lambaikan selimutnya. Dan dia mencoba mengkontak lewat HT-nya, meminta pertolongan kepada kapal itu. Tapi sayangnya, itu kapal enggak ngerti si Aldi ngomong apaan. Jadi anak buah kapal di situ dikatakan kebanyakan kewarganegaraan Filipina. Semua ini dikira mungkin si Aldi, anak bocah yang lagi teriak-teriak, kapal minta duit, kapal minta duit. Jadi itu, kapal lewat nyelonong aja sampai kemudian si Aldi ingatnya satu bahasa Inggris yang diajarin temennya. Kalau hanyut, bilang help. Langsung deh, si Aldi ini teriak keras berulang kali di HT-nya, help, help. Akhirnya itu kapal walaupun udah lewatin si Aldi sekitar 2 km, balik lagi putar haluan guna menolong si Aldi. Cepetan nih, para anak buah kapal langsung memandikan Aldi, dikasih makan dan minuman juga. Mereka berkomunikasi dengan Aldi menggunakan Google Translate. Mereka ternyata ada di lautan Guam. Lalu karena kapal tersebut menuju ke Jepang, Aldi pun diajak sama mereka ke Jepang. Kapten kapal katanya kemudian membuatkan sebuah surat izin turun kapal buat si Aldi. Jadi, setiap kapal yang berlabuh di Jepang itu penumpangnya tidak boleh asal turun dan masuk ke negara Jepang. Wajib ada surat izin turun namanya. Nah, kapten kapal ini usahain banget surat ini dibuat untuk Aldi. Pokoknya dia baik banget. Bahkan sesampainya di Jepang, sang kapten kapal membawa Aldi ke kantor konsultan jenderal atau KIRI di Osaka, Jepang. Pada tanggal 6 September 2018,
karena ternyata Aldi tidak bisa asal main pulang aja dari Jepang ke Indonesia. Pihak Kijri pun membuatkan sebuah paspor dulu untuk Aldi Novel. Setelah selesai, pihak Kijri mengantarkan Aldi dengan Garuda Indonesia ke Tokyo, lalu lanjut ke Manado yang sudah disambut oleh keluarganya Aldi pada tanggal 8 September 2018. Selanjutnya, ada beberapa hal. Yang pertama, ternyata pihak perusahaan tempat Aldi bekerja tidak pernah berusaha mencari Aldi. Bahkan, mereka membohongi keluarga Aldi. Pada minggu ketiga, Aldi menghilang, katanya si Aldi ini udah ketemu di Filipina. Mungkin juga sudah di rumah Mario Labo. Tapi ternyata ini semua bohong. Yang kedua, beberapa kali rompong atau rakit si Aldi ini didatangi hiu tapi tidak menyerangnya secara agresif. Pakar mengatakan hal ini karena Aldi pintar untuk menjaga kulitnya, bukan karena sering pakai skincare ya, tapi si Aldi ini mengurangi frekuensi terkena cipratan air laut maupun air hujan dengan ngumpet dalam rakit yang memang ada atapnya, atau sering mengelap tubuhnya supaya tetap kering. Jadi gini ya, kalau tubuh kita sering terkena air laut, maka kulit kita akan terasa amis. Ini yang membuat penciuman hiu yang tajam menyerang ke arah bau amis tersebut. Makanya, Aldi masih terselamatkan. Yang paling pasti, jika hiu ataupun monster laut lainnya mendekat, Aldi hanya diam dan juga tenang karena kebanyakan monster laut itu menyerang sesuatu yang bergerak dan juga memiliki aroma yang tajam. Satu hal yang pasti, kita bisa belajar satu hal di sini. Tetap tenang dengan sebesar apapun cobaan yang kita terima. Like jika kamu suka dengan video ini dan komen pendapatmu ataupun request ide menarik untuk konten selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang tahu video terbaru dari channel ini. So, tetaplah pada jalan kebaikan dan sehat selalu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.